Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, dan hari ini saya ada dua tamu besar ini yang akan kita berbincang. Kita bincang hangat Pak Dokter. Hari ini tema kita terkait dengan generasi Z yang nantinya bagaimana di dalam dunia politik keterlibatan teman-teman generasi Z ini atau generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Yang mana kalau kita melihat generasi Z ini di tahun 2019 atau mungkin waktu pilkada serentak, keterlibatan generasi Z ini sendiri masih dinilai kurang. Dan apa saja kemudian yang harus ditingkatkan sehingga keterlibatan atau partisipasi generasi Z ini bisa meningkat. Karena generasi Z ini sendiri pemirsa, kita bisa ketahui bahwa 29% dari populasi penduduk Indonesia ini adalah generasi Z. Dan bisa kita bayangkan kalau 29% ini masuk golongan putih, maka mungkin keterlibatan mereka sangat rendah di dalam politik. Tentu saja akan sangat berdampak nantinya. Lalu apa saja yang nantinya menjadi penyebab daripada kurangnya partisipasi generasi Z ini akan kita perbincangkan dengan dua narasumber kita yang hadir pada sore hari ini. Dan saya akan perkenalkan pemirsa, yang pertama Bapak Dr. Irfan, ya, Irfan Suryadinata, yang kemudian saat ini beliau sedang menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Dan yang kedua nanti kita akan berbincang juga dengan Bung Supyandi. Beliau asli Lombok, betul, generasi Z juga, dan akan berbicara tentang generasi Z, bagaimana keterlibatannya. Beliau adalah founder daripada Beruga Lombok, ya, Lombok. Ya. Yang nantinya akan banyak mengulas bagaimana keterlibatan daripada generasi Z di dunia politik, yang apa saja yang mempengaruhinya. Mungkin kita mulai Pak Dokter dengan pertanyaan yang pertama mungkin dari saya. Kondisi melihat situasi politik kita saat ini, bagaimana kemudian keterlibatan generasi Z ini Pak Dokter? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi pada kesempatan ini sangat menarik sekali karena kita mendiskusikan terkait dengan bagaimana partisipasi politik untuk generasi muda, ya. Yang mana bahwa kita saat ini mendapatkan bonus demografi, ya, yang itu kalau kita manfaatkan dengan baik tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang sangat positif dan bagus dan akan menentukan daripada arah bangsa kita ke depan. Tetapi kalau kita gagal kelola ini, maka ini akan menjadi musibah yang sangat besar bagi bangsa kita, gitu kan. Jadi bisa kita bayangkan kalau umpamanya generasi milenial dan generasi Z ini kemudian menjadi generasi yang apatis, baik itu secara politik, ekonomi maupun yang lainnya, umpamanya kan, maka tentu saja kita akan tergilas dengan waktu. Nanti dia akan menjadi generasi tua tidak akan produktif dan akan menjadi beban bagi bangsa ini, gitu kan. Untuk itu tentu saja mulai saat ini generasi Z ini harus mulai bagaimana ditingkatkan partisipasinya, baik itu dalam artian partisipasi politik maupun dalam semua sektor kehidupan ini, gitu ya. Dalam konteks politik, ya, generasi Z ini memang dalam pemilu 2019 kemarin itu, ya, itu partisipasi politiknya sangat rendah sekali, ya. Yang generasi Z, ya, atau mungkin keseluruhan, Pak Dokter? Iya, bahkan itu generasi milenial, ya. Iya. Ya, itu generasi muda kita, partisipasi politiknya sangat rendah sekali. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi dalam soal pemilihan di pemilu 2019. Kenapa hal itu bisa terjadi, gitu ya? Yang pertama adalah generasi Z ini menerima informasi-informasi baik itu dari media sosial maupun media
online, media elektronik, TV dan seterusnya itu adalah informasi yang dalam tanda petik bahwa yang disebut dengan politik itu adalah posisi yang hitam, itu kan? Artinya bahwa politik itu bukan tempat yang suci. Di situ dilihat bagaimana permainan kotor, di situ dilihat bagaimana banyak orang yang menjadi tokoh-tokoh politik kemudian menjadi koruptor dan seterusnya kan, sehingga image itu membuat mereka menjauh dari dinamika itu. Padahal yang sebenarnya bahwa politik itu bukanlah tempat yang kotor. Politik itu adalah tempat yang putih sebenarnya ya. Dia akan menjadi hitam, menjadi abu, menjadi macam-macam tergantung siapa yang menempati daripada atau mengisi daripada jabatan-jabatan politik itu. Nah, untuk itulah maka generasi muda ini, generasi milenial dan generasi Z ini haruslah diberikan pemahaman yang utuh terkait dengan politik itu. Yang pertama adalah terkait dengan politik, mesti kita memaknai politik itu dalam konteks politik kebangsaan. Bahwa politik itu adalah media kita untuk bisa berkontestasi bagaimana membangun bangsa ini. Ya, bagaimana kita bisa mencurahkan ide, pikiran dan seterusnya supaya kita bisa bersama-sama membangun bangsa ini. Bukan sekedar untuk kita merebut siapa menjadi wali kota, siapa menjadi gubernur, siapa menjadi apa, bukan begitu kan? Tapi kontribusi positif untuk pembangunan bangsa ini itulah yang sangat penting. Nah, untuk itu maka karena generasi Z ini ya hampir sebagian besarnya adalah kesehariannya tidak pernah luput dari media sosial, media elektronik dan seterusnya ya, maka tentu saja ya kalau kita menginginkan untuk kita meningkatkan partisipasi politik daripada generasi ini, maka semua elemen stakeholder yang berkepentingan terkait dengan itu harus pula mengisi ruang-ruang media sosial ini dengan pesan-pesan politik dan kebangsaan yang positif, sehingga nanti akan merubah citra, merubah image dan pandangan generasi Z ini terhadap bagaimana sesungguhnya daripada dunia politik itu gitu ya. Nah, jadi apakah itu penyelenggara pemilu umpamanya kan mulai harus menyasar generasi ini dengan apa? Dengan memanfaatkan daripada media sosial yang itu notabene sangat dekat dengan generasi ini gitu kan. Nah, jadi mesti harus kreatif ya. Jadi kampanyenya tidak mesti harus umpamanya hanya dengan pertemuan-pertemuan. Pak Dokter, sebelum kita lanjut ke bagaimana menyampaikan itu, kita nanti akan mengetahui mungkin Bung Andi yang juga masuk kategori generasi Z ini, bagaimana melihat aplikasi daripada demokrasi kita, perjalanan demokrasi kita, apakah sudah sesuai dengan rel yang ada atau mungkin masih belum sesuai perjalanan demokrasi kita. Tetapi tunggu dulu Bung Andi ya, kita akan rehat sejenak ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih kita berbincang dengan dua narasumber hebat kita pada sore hari ini. Berbicara tentang generasi muda atau generasi Z memang tidak akan pernah ada habisnya. Pada hari ini juga salah satu daripada narasumber mungkin masuk menjadi kategori generasi Z. Kalau tadi disampaikan pemirsa bagaimana kemudian keterlibatan daripada generasi Z ini di dalam dunia politik yang masih dinilai sangat kurang.
yang disebabkan dari image yang disampaikan oleh media-media, terutama media sosial. Sebelum kita lebih lanjut lagi berbicara terkait dengan hal itu, saya ingin ketahui terlebih dahulu pandangan daripada generasi Z, Bung Andi. Bagaimana kemudian Anda melihat perjalanan daripada demokrasi kita pada saat ini, Bung? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan demokrasi sekarang ini dan kemudian bagaimana generasi milenial ataupun generasi Z memandangnya itu, kita bisa melihat dari perspektif sebenarnya. Perspektif generasi milenial, generasi Z ini terhadap politik itu seperti apa. Kalau kita melihat teorinya, manusia itu bergerak, kalau di prinsip ekonomi itu ada namanya people respond to incentive. Manusia itu bergerak kalau ada insentifnya. Nah, sekarang kami ini sebagai generasi milenial, generasi Z, ketika untuk memilih untuk terlibat di dalam politik, apa insentifnya buat kami? Nah, jika kami rasa bahwa hal-hal tersebut lebih banyak mendatangkan dalam tanda kutip yang negatif, buat apa kami terlibat begitu? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi, bahwa image dari politik ini kan masih hitam begitu. Nah, tentu ketika kita melihat image yang beredar di media sosial seperti itu, kami akan berpikir ulang gitu. Kami mau terlibat apa tidak begitu. Nah, celakanya kalau kita melihat data seperti yang dikonfirmasi oleh Pak Dokter tadi, bahwa keterlibatan generasi Z, generasi milenial di dalam politik itu masih sangat minim. Nah, tadi yang pertama mungkin kami melihat lebih kepada insentifnya. Apa motif kami bergabung ataupun terlibat di dalam politik. Kemudian kita bisa melihat sekarang ini di era demokrasi ini, kalau kita melihat teorinya memang diberikan kesempatan kepada semua orang untuk terlibat begitu. Kita memiliki kesempatan yang sama, baik generasi yang senior maupun kita yang generasi Z ataupun generasi milenial ini gitu. Akan tetapi kalau kita melihat faktanya di lapangan, yang terlibat mohon maaf itu saja begitu. Nah, jadi politik yang dimainkan hari ini lebih banyak kepada atraksi-atraksi sebenarnya yang akan kita pilih itu saja. Nah, tapi Bung, jangan-jangan itu adalah pesan yang disampaikan oleh media sosial. Betul, itu kita bisa melihat dari salah satunya itu juga gitu. Jadi kita melihat di media sosial ini kan yang melakukan campaign, yang melakukan pencitraan, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik generasi tertentu saja begitu. Nah, itulah yang menyebabkan kami dari generasi milenial ataupun generasi Z ini merasa bahwa oh, kok begitu politik kita gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melihat dari gagasan. Kalau kami generasi milenial, generasi Z ini kan lebih banyak kepada bermainnya di level itu gitu. Ketika kami memilih tokoh A untuk menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati ataupun bahkan dewan, kita melihat tokoh tersebut menawarkan gagasan apa kepada kita, kebaruan apa yang ditawarkan. Kalau yang ditawarkan hanya sekedar pembangunan dengan metode lama, pola-pola pembangunan di daerah itu tidak ada perubahan gitu, maka ya mohon maaf gitu, kami berpikirnya buat apa kita terlibat begitu. Nah, mungkin itu yang kita harapkan ke depan, sehingga kalau kita mau mengarahkan lebih banyak terlibat aktif generasi milenial ataupun generasi Z ini di dalam perpolitikan, mungkin itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak begitu. Baik, Pak Dokter, kita kembali kepada peran daripada media sosial yang saat ini disampaikan tadi memang tidak pernah lepas dari generasi Z ini. Sejauh apa kemudian media sosial ini memberikan pengaruh, Pak Dokter, terkait dengan keinginan generasi Z untuk ikut serta atau terlibat di dalam dunia politik itu? Iya, saya kira memang kalau untuk kondisi sekarang ya, media ini sangat menentukan. Jadi apakah partisipasi politik daripada generasi Z itu akan maksimal ya atau tidak, itu juga sangat ditentukan oleh bagaimana peran daripada media sosial. Nah, kalau di media sosial ini ya, yang dimunculkan itu adalah, atau media sosial ini dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang berbentuk black campaign umpamanya kan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain ya, maka saya yakin seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa generasi Z ini akan semakin menjauh, akan semakin tidak suka dengan dunia politik ini ya. Nah, generasi Z ini sebenarnya adalah generasi yang memiliki gagasan yang brilian,
Jadi kalau mau meningkatkan partisipasi politiknya, yang harus dirubah adalah bagaimana pola komunikasi melalui media. Yang harus diutamakan dalam hal ini adalah perang gagasan. Ya. Betul. Nah, jadi umpamanya kalau semua tokoh ini perang gagasan, perang ilmu pengetahuan, perang pengalaman, perang konsep dan apa yang akan ditawarkan secara real untuk perubahan sosial, maka saya yakin generasi Z ini akan meningkat partisipasi politiknya ya. Dan mereka akan mau menjadi bagian bahkan yang ikut berpartisipasi langsung untuk menjadi aktor-aktor ya di dalam politik ini ya. Nah, tetapi kalau yang sekarang umpamanya yang muncul itu adalah soal umpamanya bagaimana hanya melihat kejelekan antara satu tokoh dengan tokoh lain umpamanya kan. Ya saya yakin bahwa kita tidak akan mampu untuk meningkatkan daripada partisipasi atau keterlibatan daripada generasi Z ini di dalam konteks politik gitu kan. Saya kira itu. Pak Dokter, pesan yang ingin disampaikan itu kan sudah jelas gitu, pesan-pesan positif. Tetapi kemudian media ini, terutama media sosial, keberadaan berita-berita bohong atau hoax itu kan tinggi sekali intensitasnya di media sosial ini. Seperti apa kemudian Bung Andi melihat peranan yang diambil oleh media sosial ini terutama dalam rangka menyebarluaskan informasi-informasi positif yang seharusnya diterima oleh generasi Z, tetapi justru yang disebarkan adalah berita-berita bohong misalnya. Betul. Kalau kita melihat tujuan dari bermedia sosial itu kan motifnya banyak, Mas. Gitu. Bisa saja tadi kalau kita berbicara konteks demokrasi dan politik itu kan tujuannya adalah untuk menggait massa begitu. Bagaimana dengan media sosial ini kemudian banyak orang terlibat. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa berita bohong, hoax itu muncul gitu. Nah, sekarang ini bagaimana caranya kita berpikir ke depan bahwa para pembuat konten atau pihak-pihak yang terlibat menggunakan media sosial ini berpikirnya lebih ke arah positif. Misalnya dalam mereproduksi konten di bidang politik ataupun demokrasi, dimunculkan banyak yang positif tadi. Misalnya kayak Black Campaign itu dikurangi, lebih banyak berperang di level gagasan begitu. Kemudian juga menyampaikan hal-hal yang positif sehingga para audiens yang ataupun para pengguna media sosial ini juga bisa mengikuti perkembangan tersebut dan tidak anti terhadap politik demokrasi itu sendiri begitu. Baik. Kampanye digital. Betul. Jadi kan yang menyebarkan hoak-hoak di media sosial ini juga kan tidak lepas dari kepentingan sebenarnya kan. Kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu kan. Kalau umpamanya mau menang dalam kontestasi, kadang-kadang orang menggunakan hoak ya kan. Nah, oleh karena itu ada juga yang seperti itu Pak Dokter, menggunakan hoak untuk memang itu realitasnya yang kita dapatkan selama ini kan seperti itu ya. Nah, untuk itulah maka ya kita minta juga kepada elit-elit politik mulai merubah pola. Tidak usah lagi kita umpamanya hanya sekedar mencari-cari daripada kesalahan orang umpamanya kan. Tetapi bagaimana kita maksimalkan untuk menunjukkan ini loh saya dengan gagasan yang lebih cemerlang dibandingkan gagasan-gagasan yang lain. Walaupun memang ya kalaupun ada orang umpamanya yang menyampaikan atau membuka daripada kelemahan-kelemahan daripada pihak lawan. Saya kira dalam konteks politik itu boleh saja, tapi selama itu bukan hoax gitu kan. Kalau kita mengatakan bahwa ini dia seperti ini tapi itu dia nyata, ya saya kira itu adalah bagian daripada cara kita untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat gitu kan. Tetapi tidak itu menjadi fokus. Kalau itu yang jadi fokus, hilang gagasan utamanya umpamanya, maka terus terang generasi muda ini makin tidak suka dengan dunia ini gitu kan. Iya, dia akan lari dari dunia ini, dunia politik gitu kan. Untuk itulah maka gagasan yang harus menjadi titik sentral ya. Nah, dan yang paling penting juga adalah soal bagaimana kita maksimalkan penyelenggara pemilu dan pemerintah ya untuk bisa memberikan konten positif terkait dengan hal yang demokrasi dan pemilu kalau kita berbicara soal itu kan. Nah, sehingga betul-betul masyarakat bisa dalam hal ini generasi muda bisa mendapatkan referensi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau sekarang ini dilepas pemerintah itu tidak memberikan informasi yang cukup dan baik itu cukup banyak maupun cukup sering umpamanya di media sosial, maka itu akan diambil oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tidak dengan menyebarkan bertanggung hoax jawab, itu, menyebarkan gitu kan? hoax. Nah, karena itu umpamanya sekarang Iya. penyelenggara seperti KPU, Bawaslu dan seterusnya, ini ya, harus- itu dia harus juga memberikan informasi yang Informasi lebih masif terkait Benar. dengan kenapa harus ikut terlibat di dalam apa Dunia namanya politik, ya. dunia politik atau ikut dalam demokrasi pemilu ini umpamanya kan, ya tanpa tentu saja tanpa menjadi bagian daripada orang yang mengkampanyekan tokoh-tokoh tertentu, gitu kan, ya. ya kan? Nah, tapi Benar. kan masih bisa mencari metode, mencari Pendidikan apa namanya, politik gitu Pak ya, dengan proses-proses metode-metode pendidikan yang politik yang mengena positif. dengan Ya. generasi Z ini. Bung Andi, kalau kita mengerucut sekarang di Nusa Tenggara Barat ini, apakah masyarakat Nusa Tenggara Barat ini kemudian siap dengan demokrasi digital ini? Kalau di pandangan kami sebagai generasi milenial ini mungkin kita bisa membagi dua begitu. Kalau kita melihat demografi penduduk kita di NTB ini kan yang generasi yang senior atau generasi tua ini kan cukup banyak. Dan kalau kita melihat tingkat literasinya kan masih belum cukup bagus itu. Nah, kalau kita melihat dari postur juga ketenaga kerjaan kita memang angkanya kan masih di angka sekitar 50-an%. Nah, ketika kita berharap kepada generasi yang belum terdidik itu, maka ketika kita berbicara demokrasi digital itu mungkin agak susah, mungkin kita belum siap begitu. Tetapi kalau kita melihat dari sisi umur, kalau yang generasi milenial, generasi Z ini dan beberapa teman-teman yang terdidik, mungkin kita sudah sangat siap dengan demokrasi digital ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita berpikir supaya kita bisa memanfaatkan yang paham-paham ini. Nah, sehingga yang paham ini juga tidak lari di dalam hal demokrasi politik ini begitu. Ya, Bung, mungkin 2022 ruang-ruang media sosial itu nanti akan dipenuhi dengan pesan-pesan politis lah. Betul. 2022 mungkin sekarang belum begitu masif gitu ya. Jangan sampai kemudian kalau tadi disampaikan Pak Dokter, penyelenggara ini kalah cepat gitu ya dengan pembuat konten ini. Bagaimana kemudian, Bung, kalau kita melihat peran daripada mahasiswa dan pelajar, dalam hal ini mungkin generasi Z, sehingga bisa ikut ambil bagian lah. Baik, kalau kita melihat peran dari pelajar ataupun mahasiswa, sebenarnya kita di dunia kampus ini kan sudah dididik untuk itu juga. Kalau di level SMA misalnya ada OSIS, kemudian kalau di level mahasiswa ada himpunan mahasiswa, kemudian juga ada BEM, yang dimana kita sudah mengalami proses politik itu. Pemilihannya banyak menggunakan pemilihan secara langsung. Nah, kalau kita kontekskan ke dunia politik yang lebih real, itu juga mungkin bisa kita menjadikan acuan begitu, menjadikan acuan dan itu bisa menjadi rujukan bagi kita sebagai generasi milenial bahwa berpolitik itu sama saja dengan di dunia sekolah ataupun di dunia kampus tadi, hanya saja levelnya yang ditingkatkan. Nah, kalau kita melihat bagaimana caranya supaya kami yang generasi milenial ataupun generasi Z ini bisa terlibat aktif begitu, bahkan mungkin menjadi pelaku di dalam politik itu sendiri. Satu, kalau saya merujuk mungkin bahasanya Pak Dokter tadi, politik kebangsaan itulah yang kita naikkan. Nah, bahwa kita mungkin juga generasi milenial, generasi Z ini juga berpikir bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Kita keluarkan gagasan-gagasan kita keluarkan ide-ide kita. Dan mohon maaf mungkin generasi yang sebelum kami ini juga memberikan ruang begitu. Nah, kita diberikan ruang untuk berpartisipasi. Ruang dalam artian kalau kita melihat politik ini kan pandangan kami dalam tanda kutip itu masih ada kata mahal begitu kan. Oh gitu ya. Nah, mungkin kita perlu bersinergi, berkolaborasi gitu antara yang senior dengan junior gitu. Mari kita sama-sama terlibat begitu. Mungkin modelnya kita bisa subsidi dalam artian kami yang muda memberikan subsidi pikiran, subsidi gagasan, ide gitu. Nah, kemudian yang generasi tua ini mungkin bisa mengarahkan kepada kami juga, karena memang ya kita harus akui generasi muda ini kadang-kadang kecepatannya terlalu over kadang-kadang begitu, kadang-kadang kurang wise gitu, kurang bijaksana begitu. Nah, mungkin kita butuh sering berdiskusi, sering berkolaborasi dengan generasi antara yang lebih tua dengan yang muda ini begitu. Bung, ruang-ruang itu sudah disubsidikan oleh generasi yang sebelum kita ini, menurut Anda? Menurut kami ruang itu sudah disiapkan tapi tidak terlalu banyak. Ada tapi tidak terlalu banyak. Ada tetapi tidak terlalu banyak begitu. Gampang-gampangnya mungkin kita bisa melihat dari sebaran-sebaran dewan gitu, kemudian sebaran-sebaran dari calon-calon bupati, calon wali kota. Kan kita bisa melihat dari sana seberapa banyak orang
yang masih muda ini yang terlibat di sana begitu. Kalau kita melihat yang faktanya yang tahun kemarin itu ya sebenarnya kan hanya itu saja yang berkembang. Apalagi nanti Kalau tahun kita melihat di Senayan sana, Bung Andi, kan banyak juga kemudian generasi milenial, generasi Z yang duduk di Senayan sana, atau mungkin di Udayana masih ada lah. Ya. Kalau kita bilang ada Mas. Tetapi kan kita melihatnya secara proporsionalnya seperti apa. Oke, begitu. nanti kita bahas lagi. Bung Siap. Andi. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Hangat. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hangat, dan semakin seru obrolan kita kalau kita berbicara tentang bagaimana generasi muda mengambil peran, khususnya di dalam dunia politik ini. Kalau tadi disampaikan oleh Bung Andi bahwa sudah saatnya generasi-generasi sebelum generasi Z ini untuk memberikan ruang-ruang itu kepada generasi Z, dan subsidi istilahnya Bung Andi ya. Kita generasi Z memberikan ide, gagasan, kemudian generasi tua ini harus memberikan kita ruang itu. Seperti apa, Bung? Betul, setuju. Nyambung tadi yang seperti disampaikan bahwa kalau kita melihat misalnya di level nasional ya, sudah banyak pemimpin-pemimpin muda yang tampil. Iya. Akan tetapi kalau kita lihat sejarah lebih detail tentang sosok orang tersebut, itu ada endorse. Ada endorse dari dalam tanda kutip bisa karena orang tuanya menjadi bupati, bisa karena ada kerabat dekat yang menjadi pejabat dan segala macamnya. Politik dinasti. Ya, itu selalu muncul begitu. Akan tetapi kalau kita melihat ke depan ini memang pola seperti itu mungkin akan berjalan terus. Akan tetapi generasi muda yang memiliki pemikiran yang bagus, memiliki gagasan yang bagus, itu mungkin perlu kita dorong begitu. Sehingga nanti pemuda-pemuda yang tampil di dalam politik ini bukan hanya dari golongan-golongan tertentu saja, tetapi lebih beragam begitu. Baik, Pak Dokter sebagai Wakil Rektor di setiap harinya bergelut di dunia kampus. Ada anak-anak kita di sana, ada generasi penerus kita, generasi Z di sana. Bagaimana kemudian mereka ini di dalam kehidupan kampusnya, Pak Dokter, mengambil peran-peran itu? Ada tidak kemudian dari pihak kampus atau pemerintah dalam hal ini memberikan ruang-ruang itu kepada mahasiswa atau pelajar kita, Pak Dokter? Oh iya, tentu saja kalau di dunia mahasiswa memang kebebasan akademik itu kita harus berikan. Itu sebagai syarat kampus yang sehat, itu kan. Jadi syarat kampus yang sehat itu kalau menurut saya salah satunya adalah apabila kita memberikan ruang ekspresi terhadap mahasiswa kita secara luas ya. Nah di kampus saya sendiri umpamanya di UNU ya, alhamdulillah berkembang organisasi-organisasi baik ekstra maupun intrakampus. Nah bagi kami selama organisasi-organisasi itu tetap dalam bingkai NKRI ya, artinya bahwa dia tidak menjadi bagian yang anti terhadap NKRI, maka itu mesti kita memberikan ruang kepada mereka untuk bisa berekspresi di kampus itu kan. Karena itu bagian daripada cara kita untuk bisa memberikan pendidikan politik bagi generasi muda ya. Kalau di kampus saja kita sudah tidak memberikan peluang ya bagaimana mau menjadi generasi yang baik, bagaimana bisa dia mengerti secara politik gitu kan. Nah ya, oleh karena itu kalau kami di kampus ya persyaratannya hanya itu,
yang penting organisasi itu adalah bukan organisasi yang keberadaannya adalah untuk dia mengingkari keberadaan NKRI gitu kan, Pancasila dan seterusnya yang kami sebut dengan PBNU itu gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Okay. Baik. Kalau di pemerintah sendiri, kalau tadi kan di kampus sudah jelas itu Bung Andi. Kalau kemudian teman-teman generasi Z sekarang ini bagaimana kemudian melihat menyikapi pemerintah kita, apakah sudah memberikan ruang-ruang itu atau mungkin setidaknya memberikan kita bimbingan-bimbingan bagaimana generasi Z ini nanti bisa mengambil peran lebih banyak atau lebih besar di dalam dunia politik? Kalau kita melihat, ini hasil diskusi kami ya, dengan kawan-kawan komunitas, memang kita diberikan ruang juga oleh pemerintah untuk lebih banyak berkembang begitu. Kita bisa melihat dari adanya pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengembangan komunitas. Sebagai informasi, kami di komunitas Burga Lombok itu kami juga sering diberikan peluang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkembang begitu, baik di dalam hal digital ekonomi, digital sosial dan politik begitu. Sebenarnya itu sudah ada gitu, hanya saja mungkin perlu kita tingkatkan jumlahnya begitu. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena Republik ini kan luas, Mas. Republik ini luas dan ada beberapa daerah juga yang memang membutuhkan literasi ini begitu. Itu yang perlu kita tingkatkan ke depan. Nah, ada juga berkembang nih informasi di kawan-kawan komunitas. Ketika kita sebagai generasi milenial cukup aktif mengkritik, misalnya. Nah, kita dipandang ini udah agak berbeda ini gitu. Nah, bahkan ini curhat dari teman-teman saya ya. Agak khawatir ketika mengkritik pemerintah mengkritik pemerintah dari versi mereka gitu. Nah, yang mungkin yang perlu kita tekankan juga bahwa mengkritik ala pemuda itu kadang-kadang bukan karena tidak suka gitu. Benar. Nah, tetapi karena bentuk kecintaan kita kepada senior-senior kita yang saat ini memegang posisi tertentu gitu. Baik. Nah, itu yang berkembang. Jadi memang ruang demokrasi kita ini kalau dari perspektif kami generasi milenial ini, di satu sisi kita diberikan ruang juga, tetapi di satu sisi juga kita diawasi begitu. Dibatasi untuk mengkritik gitu. Baik, apakah kemudian batasan-batasan ketika generasi Z ini melakukan kritik kepada pemerintah itu juga dipandang sebagai sesuatu yang nantinya akan berpengaruh kepada bagaimana generasi Z ini akan mengambil peran di dalam digital demokrasi itu, Bung Andi? Betul. Ketika kita memiliki pemikiran yang bagus, misalnya kita mengkritik suatu kebijakan pemerintah, kadang-kadang kan responnya itu beraneka ragam. Mungkin Pak Dokter nanti bisa menjelaskan kepada kita semua. Mungkin ada beberapa undang-undang yang dianggap undang-undang yang memiliki pasal karet. Misalnya kayak ketika kita mengkritik, ada tanda kutip misalnya pencemaran nama baik, kayak begitu. Itu kadang-kadang teman-teman milenial dari hasil diskusi kami konsen terhadap itu. Nah, ketika kita mengeluarkan gagasan seperti A, B, C, dan D, apalagi sekarang ini kan kita menggunakan media sosial. Media sosial itu kan tidak ada redaktur khusus ataupun dewan khusus yang mengatakan bahwa ini layak terbit, ini tidak layak terbit. Nah, karena itu kan langsung dari jempol, langsung tersen gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau sudah tersen itu akan berdampak berbeda begitu. Adanya undang-undang yang kata teman-teman ini adalah bahwa undang-undang ini bisa menjerat kita gitu ketika kita memberikan kritik begitu. Baik. Pak Dokter, tadi disampaikan bahwa ada batasan-batasan atau pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ketika generasi Z ini, taruhlah kemudian ketika dia melakukan kritik itu adalah salah satu bentuk partisipasi mereka di dalam dunia politik ini. Itu bagaimana Anda melihat itu, Pak Dokter? Ya, memang ada problem secara hukum, memang ada problem. Bahwa pemerintah juga ya, beberapa kasus saya temukan itu memang ada yang menyikapi kritik itu seperti apa yang dikatakan oleh Bung Andi. Banyak teman-teman kita aktivis yang kemudian mengkritik kebijakan pemerintah kemudian harus dipidanakan. Itu memang jadi problem kita kan. Nah, oleh karena itu memang dari tataran aturan memang mesti diperbaiki ya. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya tentang ITE itu memang ada masih menyimpan daripada pasal-pasal yang bisa digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Artinya supaya orang tidak bisa dikritik. Kan kalau kita kritik dianggap kita melakukan pencemaran nama baik. Benar. Padahal salah satu
ciri daripada generasi Z ini adalah dia orang yang kritis. Iya. Orang punya ide gagasan yang cemerlang. Ya. Oleh karena itu, karena dia memiliki ide gagasan yang cemerlang, melihat sesuatu itu juga tentu saja dia cepat, gitu kan? Cepat tanggap, oh ini salah, ini keliru, saya harus seperti ini, gitu kan? Nah, ketika dia umpamanya dibatasi dengan ada kerangkeng pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menjerat itu, memang ini adalah bahaya. Bahaya bagi perkembangan demokrasi, bahaya bagi perkembangan perbaikan situasi politik kita. Ya. Untuk itu memang ya saya dari dulu mengatakan memang perlu ada perbaikan terhadap aturan perundang-undangan kita, khususnya terkait dengan undang-undang IT ini kan. Undang-undang ITE ini kan, karena banyak sekali aktivis-aktivis yang punya gagasan yang sangat cemerlang ya, yang itu sebenarnya memiliki keberanian yang cukup untuk menyampaikan gagasannya lewat media dan sebagainya, menjadi tidak berani karena harus berhadapan dengan hukum, gitu kan. Sementara berhadapan dengan hukum ini bukan hal yang murah dan gampang. Benar. Berhadapan dengan hukum ini adalah sesuatu yang sangat sulit, itu kan, sulit, mahal dan lain-lain. Nah, untuk itu pengalaman nih bukan? Untuk itu maka mesti ini kita perbaiki kalau kita menginginkan bahwa potensi generasi muda itu bisa melakukan kontrol sosial melalui media sosial dan lain sebagainya ya. Media sosial ini sebenarnya kalau pemerintah itu mau melihat secara cermat ya, ini sebenarnya media jalur untuk menyampaikan partisipasi yang sangat baik, gitu kan? Dulu untuk menyampaikan gagasan kita harus melalui aksi massa umpamanya kan? Supaya kampanye kita didengar oleh orang. Nah, sekarang dengan adanya media sosial ini sebenarnya demonstrasi juga bisa diminimalisir dan dialihkan kepada penggunaan media sosial. Gitu kan? Yo, kalau sekian ribu di media sosial memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, saya kira pemerintah juga mikir, meskipun kita nggak turun ke jalan. Benar. Nah, untuk itu sebenarnya mesti diperjelas ya. Apa yang dimaksud dengan penghinaan di dalam pasal itu, apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik, dengan apa yang dimaksud dengan kritik. Kalau mengatakan umpamanya ini pembangunan yang dilakukan oleh ini tidak transparan, itu jangan kemudian mengatakan bahwa dia melakukan pencemaran nama baik, gitu kan? Benar. Meskinya itu harus diperbaiki karena ada kritik itu, gitu kan? Nah, tetapi yang kita temukan ya, kebetulan saya keseharian juga pengacara, jadi saya temukan banyak aktivis kita ada yang didampingi generasi Z yang seperti itu. Banyak generasi kita yang itu kena pasal itu karena dia memberikan kritik, gitu loh kan? Jadi kayak gitu. Saya kira itu menjadi PR kita. Tapi mungkin begini, Pak Dokter, bebas, tetapi memang harus ada batasan. Apakah ini bisa diartikan seperti itu? Kita mengatakan bebas ada batasan yang dibuat oleh orang yang berkuasa dengan orang yang mengkritik itu udah beda. Kalau orang berkuasa, setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau dengan akan mengganggu kekuasaannya, itu pasti dikatakan kebablasan. Pasti. Kan itu rumusnya, gitu loh kan? Betul. Rumusnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita mengatakan buatkan batasan ini, ya itu pasti debatable. Yang penting itu adalah tidak menyerang individu. Kalau menyerang individu umpamanya si A brengsek, si A ini, si A itu, si B ini, nah baru itu yang disebut dengan menyerang individu, itu yang harus dipidana kan. Tapi kalau dia mengatakan umpamanya kebijakan ini keliru, di sini ada indikasi tindak pidana, di sini ada begini dan seterusnya, ya itu bukan kebablasan sebenarnya, itu adalah konsekuensi dari pejabat publik. Konsekuensi dari pejabat publik yang mau dikritik ya. Kalau tidak mau dikritik jangan jadi pejabat publik. Ya. Dan satu hal yang saya ingin katakan, kalau kita mau ya partisipasi politik daripada generasi Z ini meningkat, salah satunya yang harus dirubah itu adalah soal mindset politik kita terhadap kritik. Baik. Itu loh kan, kalau kita anti kritik dan lain sebagainya, ya makin memblunder pikiran generasi Z ini. Iya, betul. Ini memang tak benar semua di sini. Saya nggak mau terlibat yang benar begini gitu loh. Semua. Jadi kayak gitu. Jadi itu yang harus dilakukan karena ini merubah pola pandang kita terkait dengan kritik itu, definisi kritik itu, Pak Dokter ya. Betul. Karena mungkin banyak dari pejabat kita yang menganggap kritik itu sebagai sebuah pencemaran nama baik. Seperti itu. Apakah kemudian itu tidak berpengaruh kepada keinginan generasi Z untuk ikut berpartisipasi, Bung Andi? Tapi kalau saya begini, saya bilang ya,
generasi muda kritik aja terus. Begitu. Memang itu tugasnya. Jangan generasi muda itu berpikir seperti pikiran pejabat. Kalau dia berpikir seperti pikiran pejabat juga keliru. Gitu. Kita ini tidak bisa bangun ini karena memang kemampuan anggaran kita begini. Jangan generasi muda berpikir jangan begitu. terfokus Justru gitu. generasi muda ini harus menggas itu. You Gitu. harus bisa cari anggaran lewat yang lain supaya mau bisa bangun. Gitu kan? Bukan Sangat setuju. Memang kadang-kadang ini yang menjadi problem kita begitu ya. Iya, ya. Mungkin bagi kita yang tidak memahami tentang hukum itu kadang-kadang agak takut nih Agak gitu. takut juga. Agak takut gitu. Kalau soalnya kita melihat kan teman-teman kita nih. Teman-teman kita kemarin si A membuat status di Facebook begini. Kok tiba-tiba sekarang dia dikasuskan begitu. Itu kan menjadi kewaspadaan juga bagi kita gitu. Nanti Pak Dokter siap kawal. Betul. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Dokter itu kami sangat setuju gitu bahwa memang tugas kita kan yang namanya kita generasi milenial, generasi Z ini kan power kita itu lebih, Pak. Speed kita itu kadang-kadang luar biasa ngebutnya begitu, memberikan respon-respon terhadap semua kebijakan pemerintah begitu. Nah, kalau nanti kita berbicara bagaimana kemudian idealnya sebuah demokrasi digital, Pak Dokter, kita berbicara di Nusa Tenggara Barat ini, apakah yang sedang terjadi sekarang ini itu sudah ideal atau tidak, Pak Dokter? Ya, kalau saya begini, selama orang masih tidak bisa menyampaikan gagasan dan pikirannya secara bebas di media sosial, maka itu belum ideal. Baik. Jadi orang itu harus diberikan kesempatan untuk mengeluarkan ide pikirannya secara bebas di media sosial. Di Nusa Tenggara Barat apakah itu sudah terjadi? Saya kira belum ideal. Baik, ini menarik. Kita akan lanjutnya Pak Dokter. Belum di Nusa Tenggara Barat. Nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber hebat kita pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hangat. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Semakin seru perbincangan kita, tapi ini adalah segmen terakhir tentunya. Pak Dokter tadi disampaikan bahwa Nusa Tenggara Barat ini kalau kita melihat demokrasi digital, tadi disampaikan bahwa belum maksimal, belum ideal terjadi di Nusa Tenggara Barat ini. Apa kemudian indikatornya Pak Dokter? Iya kan gini, lewat media sosial itu orang bisa melakukan kontrol ya. Kontrol kebijakan pemerintah itu bisa lewat ini. Menyampaikan gagasannya juga bisa lewat media sosial. Kontrol itu bisa dalam bentuk umpamanya dia memberikan kritik, memberikan pandangan yang berbeda atau mempertanyakan tentang sesuatu yang belum selesai. Umpamanya kan. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan itu tadi itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi yang saya temui. Ada teman-teman saya yang aktivis ya, yang mencoba mempertanyakan sesuatu kemudian bercerita kepada saya mendapatkan japri-japri. Gitu. Jangan dulu begitu, itu aja yang ditanyakan gitu kan. Nah, artinya japri dan kunjungan pribadi juga mungkin. Dan kunjungan silaturahim pribadi gitu. Nah, itu artinya bahwa kita masih belum bisa menempatkan media sosial ini secara benar sebagai bagian daripada mekanisme kita untuk melakukan kontrol sosial ya. Saya kira itu ya. Baik, Bung Andi, kalau kemudian ini belum
ideal. Ya. Kita ini memanfaatkan media sosial. Demokrasi digital kita belum ideal. Seperti apa kemudian generasi Z ini memandang ini? Kalau kita mencari sesuatu yang ideal itu mungkin agak panjang prosesnya ya. Kalau kita melihat Nusa Tenggara Barat ini kan sekarang masih dalam proses penataan begitu ya. Ya. Penataan dalam hal infrastruktur, penataan dalam hal demokrasi digitalnya juga begitu. Ya. Nah, untuk mencari bagaimana supaya dia bisa ideal. Yang pertama, ruang-ruang itu diberikan seluas-luasnya kepada kita sebagai generasi milenial ini dalam hal berekspresi. Ya. Baik menggunakan YouTube, kemudian menggunakan Facebook, media-media sosial ini diberikan WhatsApp itu dibuka saja begitu ruang-ruang itu. Buka saja. Nah, hanya saja nanti ketika terjadi misalnya yang over, memang perlu kita diingatkan juga begitu. Perlu kita diingatkan dan menurut saya ke depan ini kalau kita melihat di Nusa Tenggara Barat ini, karena di sini kan banyak sekali program-program pemerintah, program-program swasta juga banyak yang sedang berjalan dan itu tentu akan menjadi sebuah magnet bagi semua orang yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk memberikan komentar gitu. Yeah. Nah, dengan banyaknya aktivitas yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, kami melihat akan semakin naik ini intensitas penggunaan media sosial yang ada di sini. Baik. Dalam hal politik, kami sebagai generasi milenial tentunya sangat optimis begitu bahwa penggunaan media sosial yang baik dan benar ini akan meningkatkan partisipasi politik khususnya dari kalangan milenial ini dengan catatan digunakan secara positif tadi. Gitu. Baik. Pak Dokter, terakhir Pak Dokter, Ya. bagaimana kemudian pihak-pihak kampus, terutama Pak Dokter di UNU ya, Universitas Nahdlatul Ulama, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kita agar demokrasi kita ini sehat dan menyehatkan tentunya. Ya, yang pertama adalah terkait kembali kepada tema kita diskusi pada kesempatan ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi generasi politik generasi muda ya, milenial dan generasi Z ya. Nah, saya menyarankan bahwa baik itu partai politik, semua partai politik lah ya. Yeah. Itu mungkin intensitas penggunaan daripada media sosial untuk menyampaikan gagasan, ya, ide, visi, misi partai, ya, program-program yang konstruktif bagi apa yang dilaksanakan oleh partai, itu mungkin untuk lebih ditingkatkan. Baik. Karena generasi milenial, generasi Z ini itu kesehariannya itu adalah memelototin daripada media-media sosial ini, ya. Nah, jadi kalau kita mau generasi ini meningkat partisipasinya, maka meski gagasan, ide dan seluruh program yang ingin dilaksanakan itu adalah mesti disosialisasikan secara masif melalui media sosial. Ya. Demikian juga dengan penyelenggara pemilu, ya. Tadi partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah dan lain sebagainya. Saya kira mesti membangun atau memberikan informasi yang lebih luas melalui media sosial ini. Ya. Sekarang orang lebih banyak melihat Facebook, YouTube, Twitter, umpamanya dibandingkan dengan melihat media elektronik, umpamanya daripada mereka membaca koran. Ya. Nah, untuk itulah maka siapa yang mampu merebut daripada konstituen melalui media-media sosial ini, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Ya kan? Nah, karena itulah maka kita sarankan ya perang gagasan, ide, pikiran dan program-program itu adalah lebih banyak melalui media sosial ini, sehingga nanti generasi muda kita yang itu populasinya itu adalah sangat besar ini ya, dan itu sangat menentukan arah bangsa ini, mereka menjadi betul-betul responsif terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 ya yang akan datang maupun di dalam proses-proses demokrasi lainnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Bung Andi, kalau sekarang ini ya, kalau kita bisa menyimpulkan bahwa memang partisipasi generasi Z ini memang masih kurang. Masih rendah, ya. Dengan potensi indikator-indikator yang tadi disebutkan ya. Bagaimana kemudian Bung Andi selaku generasi Z ini bisa mengajak teman-teman kita ini untuk partisipasinya meningkat dalam dunia politik ini tentunya? Mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh partai politik ataupun penyelenggara pemilu. Satu yang paling gampang mungkin menggunakan influencer yang seumuran dengan kami begitu. Gitu, ya? Nah, kalau kami kan melihat bahwa kita sebagai generasi milenial ataupun generasi Z ini kan ada role modelnya di dalam politik begitu.
ketika role model kita mengarahkan kita untuk mengambil keputusan A, kita cenderung akan ikut begitu. Baik, baik. Nah, kemudian juga setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa ruang media sosial ini harus dimasifkan. Saya pribadi lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP begitu. Dan saya bangun tidur yang saya lihat HP, kemudian mandi sebentar, balik lagi ke HP begitu. Dan itu sudah menjadi mungkin karena kami terlahir di era teknologi gitu ya. Jadi sudah tidak bisa kita pisahkan. Nah, karena kami terbiasa dengan itu, bagi penyelenggara pemilu mungkin juga sudah saatnya melihat perilaku kami karena perilaku kami seperti itu, kemudian dilekatkan dengan apa yang kebiasaan-kebiasaan kami ini begitu. Baik, baik, Nah, baik. kalau di pandangan kami juga kadang-kadang mohon maaf ketika yang senior-senior menggunakan media sosial itu mungkin karena tidak genuine gitu ya. Kami kadang-kadang melihatnya itu hanya pencitraan begitu. Oh, gitu. Itu yang muncul begitu. Oleh karena itu tadi menggunakan figur-figur muda, kemudian juga menarik orang-orang muda yang memiliki gagasan, kemudian terlibat di dalam politik, dan mereka itulah yang dipasang begitu di media sosial tersebut begitu. Jadi bukan hanya tokoh tuanya yang dimunculkan, tetapi tokoh mudanya itulah yang dimunculkan di dalam mengkampanyekan program-program mereka. Ini partai-partai politik ya? Betul, partai politik dan penyelenggaranya. Penyelenggaranya ya. Jadi yang dimunculkan itu bukan hanya tokoh-tokoh tua ya, tetapi tokoh-tokoh muda mereka juga harus dimunculkan. Harus dimunculkan secara Jadi ada maksimal. alternatif lah, ada Betul. pilihan lain. Pak Dokter, sekali lagi terakhir ini, apa kemudian yang perlu digarap secara khusus oleh kampus untuk lebih menyehatkan lagi demokrasi digital kita nih, Pak Dokter? Iya. Jadi kampus itu kan sebagai sentral pengembangan ilmu pengetahuan ya. Ya, untuk itu tentu saja kampus memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan arah daripada pemikiran generasi muda. Yang namanya mahasiswa ini kan usianya ya 20 tahun ke atas itu kan mahasiswa. Nah, di sini ini tentu saja adalah generasi yang termasuk generasi milenial itu kan. Nah, oleh karena itu tentu saja kampus memiliki peran yang sangat besar untuk bisa menentukan arah demokrasi kita. Untuk itu maka kampus ya meskilah dibangun ya menjadi tempat untuk bisa melakukan pendidikan politik yang positif bagi generasi muda kita ya. Nah, jadi politik kebangsaan itu mesti lahir dari kampus itu ya. Jadi gagasan politik kebangsaan ya yang tidak hanya berseteru soal siapa jadi apa, tetapi bagaimana membangun bangsa ini, bagaimana gagasan-gagasan itu bisa muncul sesuai dengan basic keilmuan yang mereka pelajari. Ini tentu saja yang harus dikembangkan di tiap-tiap kampus ya. Nah, mekanisme atau medium untuk bisa memberikan pendidikan ini salah satunya adalah dengan menghidupkan organisasi-organisasi di tingkat kampus itu kan, dengan memberikan keleluasan kepada mahasiswa untuk bisa berekspresi ya. Dia bisa belajar membangun jaringan, belajar bagaimana mengurus orang dan seterusnya kan, belajar berswadaya, belajar dan yang lain-lain gitu kan. Nah, saya kira itu yang di tingkat kampus mesti kita tingkatkan, dan alhamdulillah di kampus kami di UNU ya untuk aktivitas kemahasiswaan saya kira diberikan ruang setiap saat ya, kita berikan ruang ya untuk dia bisa berekspresi dengan bebas itu. Bung Andi, terakhir Bung Andi, penyampaian atau pendidikan politik itu kan juga ada peran partai politik di sana. Betul. Tidak hanya kemudian kampus memberikan pendidikan politik kepada generasi Z. Bagaimana Anda melihat itu, Bung Andi? Mungkin partai politik perlu banyak lebih turun roadshow ke komunitas-komunitas pemuda begitu. Karena kita melihat kadang-kadang partai politik ini kan image-nya itu masih belum terlalu melekat dengan anak muda begitu. Nah, mungkin perlu partai politik menggandeng komunitas-komunitas lokal, lebih banyak berdiskusi sehingga gagasan-gagasan kita ini bisa tersampaikan kepada partai politik, dan gagasan partai politik itu bisa tersampaikan kepada komunitas. Baik, itu nantinya bisa menimbulkan ini ya keinginan ikut, dan kita percaya terhadap partai politik itu sendiri. Terakhir, closing statement Pak Dokter, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan demokrasi digital kita di Nusa Tenggara Barat? Closing statement yuk. Ya, kita menginginkan bahwa demokrasi digital di Nusa Tenggara Barat ini
dari waktu ke waktu dia akan menjadi semakin baik dan semakin positif. Itu bisa dilakukan kalau antara ya generasi muda ya, kemudian pemerintah dan pemangku-pemangku kepentingan memiliki perspektif yang sama ya, bahwa keberadaan daripada media-media sosial, media online dan lain sebagainya ini adalah sebagai salah satu instrumen daripada demokrasi ya, untuk bisa menyampaikan gagasan yang positif ya, tidak dipandang sebagai hanya medan yang huru-hara ya, medan hanya untuk bermain-main ya, tetapi di situ adalah bisa dijadikan sebagai cara atau medium untuk memberikan pendidikan-pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, untuk itu saya kira ke depan semua elemen ya bangsa ini harus memberikan perhatian terhadap bagaimana media sosial ini bisa dipergunakan sebagai alat untuk bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih bagus. Baik, terima kasih Pak Dokter. Bung Andi, terima kasih. Dan pemirsa, itu akhir dari perbincangan kita pada hari ini. Tentu saja keterlibatan daripada generasi Z dalam dunia politik 2024 nanti akan sangat terlihat apabila indikator-indikator yang tadi sudah disebutkan oleh dua narasumber kita bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah, oleh partai politik, dan oleh penyelenggara politik itu sendiri. Kita akan berbincang lagi dengan narasumber-narasumber lain dalam bincang hangat di episode berikutnya. Dan Pak Dokter, nanti kalau kita undang lagi jangan kapok ya Pak Dokter ya. Nanti kita akan bahas banyak tema yang akan kita bicarakan. Bung Andi, terima kasih. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan kita 1 jam ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia warna